Selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa komputasi statistika. Jadi di pertemuan ini kita akan mengeksplorasi terkait RStudio. Jadi ini adalah tampilan RStudio kita, di mana nanti kita akan melakukan komen maupun perintah berada di konsol. Kemudian di sini ada bagian file. Nah, secara standar file ini berada di dokumen C kalian, sehingga nantinya file-file ini akan tercampur dengan file-file yang ada di dokumen. Mungkin di sini kalian perlu mendefinisikan folder khusus untuk pembelajaran komputasi statistika ini. Nah, untuk mengganti direktori kerja kalian, kalian bisa klik di sini. Kemudian nanti kalian bisa pilih folder yang tempat kalian membuatnya. Misalnya saya menggunakan folder latihan R di sini. Saya open. Nah, kemudian nanti di sinilah direktori kerja kita berada. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada hub. Nah, di sini kalau ini misalnya belum aktif, tapi pastikan juga internet kalian terkoneksi seperti itu. Nah, ini kalau dia misalnya belum aktif, kalian bisa tekan gambar rumah ini. Nah, nanti akan masuk ke sini, dan di sini kalian bisa mengakses beberapa hal tentang R maupun RStudio. Jadi masuk ke forum maupun ke tutorialnya seperti itu. Jadi ada lini R online seperti itu, ada panduan-panduan R secara lebih jauh. Kemudian getting help with R itu bagaimana? Karena untuk menguasai bahasa pemrograman ini memang lebih cenderung kalian otodidak belajarnya. Kalau hanya dengan mata kuliah komputasi statistika itu masih belum cukup untuk menguasai bahasa R ini. Kemudian di sini juga disediakan manual, artinya di sini kalian bisa mendownload berupa PDF-nya. Jadi ada Introduction to R, Writing R Extension, kemudian ada tentang import maupun ekspor data di R, proses instalasi dan administrasi R, dan lainnya. Nah, ini bisa kalian akses di situ. Kemudian di sini kita akan belajar beberapa hal terlebih dahulu, tapi di sini kalian aktifkan dulu script dulu. Kalian bisa klik di sini di R script. Ini bisa dengan Ctrl Shift N. Nah, di sini berupa notepad nantinya ya. Kita akan belajar di sini, kita akan menaruh notepad di sini. Nah, kemudian di sini tampilan saya memang tidak seperti ini. Saya lebih cenderung memakai tampilan yang console on right. Konsolnya berada di kanan seperti ini. Nah, sehingga lebih luas tampilannya nanti, sehingga di bagian di sini ini bisa saya minimize, maupun yang di sini juga bisa saya minimize. Jadi saya di sini adalah script saya berada, kemudian ini adalah running programnya di konsol. Jadi lebih nyaman seperti ini. Kemudian mungkin kalau misalnya tidak terlalu terlihat, saya bisa zoom. Misalnya saya ingin zoom konsolnya seperti ini. Oke, ini diatur lagi ya soal pens. Jadi tulisannya istilahnya lebih lebih di zoom tampilannya nantinya. Nah, kemudian di sini konsep dasar pemrograman saya menggunakan file dari dosen saya dahulu ketika S1 maupun S2. Sekarang sudah profesor ya. Ini masih pakai file yang lama tahun 2006. Profesor Dedi Rosadi seperti itu. Nah, kita akan menjelaskan beberapa hal. Nah, di sini ya, R itu adalah ini sebagai contoh-contoh sederhananya. R bisa digunakan sebagai expense calculator. Jadi kita bisa melakukan proses 1 tambah 2, kemudian 100 dikurang dengan 2 dibagi 30, kemudian akar dari 0,0001 seperti itu. Nah, kemudian di R ini juga itu penggunaan spasi tidak akan terpengaruh seperti itu. Kemudian di sini juga ketika ada informasi seperti ini, maka nanti ada proses yang spasi tidak diletakkan antara nilai. Jadi di sini kalau misalnya ada jarak seperti itu, nanti akan ada error sintak yang akan keluar seperti itu. Nah, itu tentang contoh-contoh sederhana tentang R. Jadi nanti di sini kita belajar tentang konsep dalam bahasa R maupun S+, jadi perintah-perintah dalam menyimpan sebagai objek seperti itu.
Jadi di sini kan kita data ini kan ada berbagai tipe. Yang pertama adalah data numerik, jadi seperti bilangan real, integer, double, scientific, dan sebagainya. Kemudian ada juga tipe data kompleks, karakter maupun string, ini berupa huruf, maupun yang bertipe logikal, true and false, seperti itu. Kemudian nanti ada beberapa perintah juga yang akan kita gunakan, seperti perintah mod, is, maupun s nantinya. Selanjutnya, untuk penamaan objek dalam hal ini, nah, untuk penamaan objek, di sini kalian harus dimulai dengan huruf. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kalian kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan titik. Tapi awalnya harus huruf terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalnya ini objek adalah data saya, ataupun data titik saya. Di sini juga kombinasi dengan angka, data titik saya titik 2. Nah, ini kita bisa menyimpan sebagai objek. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa disimpan dalam objek atau invalid. Misalnya kalian memulai dari angka 4 data itu tidak bisa. Kemudian DAT negatif 1 ini juga tidak bisa kalian gunakan operator negatif ini, maupun sama dengan itu juga tidak bisa. Nah, sehingga yang lebih nyaman biasanya kita menggunakan titik maupun underscore untuk penamaan objek. Kemudian hindari juga penggunaan nama-nama objek yang single ataupun hanya satu huruf seperti C besar, D besar, C kecil, L, Q, S, dan T, karena ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam R. Seperti T itu adalah fungsi untuk transpose, kemudian C untuk curse, artinya untuk menginput data, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ada assignment dalam R, biasanya kita bisa menggunakan pakai sama dengan ataupun pakai tanda panah seperti ini, sama saja nantinya. Kemudian untuk melihat objek, kita bisa memanggil namanya. Untuk menghapus objek, kita bisa menggunakan perintah rm. Nah, oke. Nah, ini saya bukakan filenya dulu. Nah, ini saya pindahkan ke dalam script saya di sini. Nah, di sini saya akan mencoba mengeksekusi pada konsol. Nah, kemudian ada yang tanda pagar. Jadi, kalau ada tanda pagar, ini tidak akan dieksekusi pada konsol. Seperti itu. Yang dieksekusi adalah yang tidak menggunakan tanda pagar. Tapi kalau dia misalnya kalimatnya panjang, maka misalnya kalian enter ke bawah, maka tetap pakai pagar juga. Seperti itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang data numerik. Seperti itu. Misalnya saya akan mencoba angka 17. Nah, di sini saya coba angka 17. Seperti itu. Nah, di sini akan tersimpan 17 seperti itu. Nah, kemudian ini adalah objek fungsi C, yaitu untuk menginput data. Seperti itu. Kalau kita coba, ini bisa kalian ketikkan di sini ataupun kalian blok kemudian run. Nah, di sini maka akan muncul objek 1,3, 1, 2, dan 2,4 seperti itu. Jadi pemisahnya adalah koma. Nah, tapi kalau ini kan tidak tersimpan sebagai objek. Nah, untuk menyimpannya kita bisa menggunakan, tadi kan kita belajar tentang penamaan objek. Nah, ini saya buat penamaan objeknya adalah data titik tahun. Nah, saya akan menginput angka 1990, 1999, dan 2004 misalnya. Nah, ini misalnya saya run. Nah, ini adalah data titik tahun. Nah, kalau kita lihat di bagian sini nanti, nah di sini akan muncul objek data titik tahun yang sudah tersimpan. Seperti itu. Ini konsolnya bisa kalian modifikasi. Nah, ini adalah history yang pernah kalian lakukan. Oh ya, ini history saya yang lain belum saya hapus. Ini yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Nah, mungkin kita close, minimize dulu. Nah, untuk memanggil data tahun ini, maka kita bisa ketikkan data tahun. Seperti itu. Maka akan muncul nantinya. Ataupun ketika kalian mencoba seperti ini, juga akan ada muncul bantuan di sini. Nah, tapi memang bercampur antara fungsi dengan objek. Nah, data tahun kita ada di sini. Nah, ini kemudian yang ada di RStudio. Jadi, ada automatic muncul fungsi maupun objek yang pernah kita lakukan. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga tipe data kompleks, misalnya di sini. Nah, 1 plus 4i. Nah, S kompleks ini adalah
S, istilahnya dia bertanya apakah data tersebut adalah bilangan kompleks di sini. Kalau kita coba, nah seperti bukan, S itu adalah membuat data itu menjadi bilangan kompleks. Kalau is itu yang dia nantinya bertanya apakah data tersebut merupakan bilangan kompleks. Misalnya saya coba is kompleks 1 ditambah 4i misalnya. Nah, jadi maka dia benar. Itu adalah bilangan kompleks. Tapi misalnya saya coba 1, maka dia bukan. Karena 1 bukan bilangan kompleks. Seperti itu. Kemudian di sini juga kalian bisa pakai tanda panah atas yang ada di keyboard kalian. Itu adalah history juga. Jadi history yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengulang ngetik lagi. Seperti itu. Nah, kemudian di R ini sangat sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Misalnya saya mengetikkan data titik tahun, di mana tadi kan D-nya D kecil, tapi ini saya coba data tahun, misalnya, maka tidak ada muncul, karena yang ada adalah memakai huruf kecil, data titik tahun, seperti itu. Tapi di sini juga, di RStudio, di sini terkadang sudah dibantu. Misalnya, sudah dibantu dengan koreksi. Ini ya, jadi sudah ada bantuan koreksi. Jadi tidak ada data D besar, adanya adalah data titik tahun dengan di kecil. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga tentang tipe data logikal, itu false and true. Jadi kalau kita mengetikkan T besar dan F, T besar artinya true, F adalah false. Seperti itu. Kita coba running. Sini, nah jadinya adalah di sini adalah true, false, dan selanjutnya. Kemudian di sini saya juga bisa mengatur tadi data tahun yaitu 1990, 99, dan 2004. Saya ingin melihat data tahun di mana yang lebih besar dibandingkan 99. Nah, berarti adalah data bagian yang ketiga karena dia true seperti itu. Jadi ini adalah tipe data logikal. Kemudian ada karakter ataupun string. Nah, ini dikenali dengan tanda petik 2 seperti itu. Kalau kita inputkan ke dalam, nah maka ini akan berupa karakter ataupun string. Nah, kalau T besarnya dikasih tanda petik ataupun angka kita kasih tanda petik, maka dia juga akan tersimpan menjadi karakter. Seperti itu. Oh ya, ini keliru ya tandanya. Ini, nah, harus saya perbaiki karena tanda itu tidak dikenali. Tanda petiknya keliru. Biasanya terjadi karena fontnya tidak sesuai dengan font yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, makanya di sini 1 di sini bukan angka, tapi menjadi karakter ataupun string. Seperti itu. Nah, untuk membersihkan konsol, kalian bisa pakai perintah Ctrl L untuk membersihkan konsol. Tapi history kalian tetap ada. Itu hanya membersihkan konsol saja. Kemudian di sini juga ada beberapa perintah yang berhubungan. Jadi misalnya kalian ingin melihat mode dari data itu apa. Kemudian di sini is kompleks, artinya apakah data itu merupakan bilangan kompleks, maupun buatlah data tersebut menjadi bilangan kompleks menggunakan S kompleks. Nah, di sini adalah apakah data tersebut bilangan kompleks di mana data tersebut sudah dibuat menjadi bilangan kompleks. Seperti itu. Nah, misalnya kalian ingin lebih lanjut, kalian bisa eksekusi dengan menambahkan tanda tanya di depannya. Misalnya kalian mau ke bantuan, apa sih fungsi dari is kompleks ini? Jadi kalian tambahkan tanda tanya di depan, kemudian ketikkan objek is titik kompleks. Jadi nanti akan masuk ke fungsi bantuannya. Ini kita tunggu. Nah, ini tidak perlu koneksi ya kalau ini. Nah, di sini ada penjelasan nanti. Itu adalah apa? Di sini jadi ada penjelasannya. Kemudian di bawah juga ada contoh-contohnya yang diberikan.
Nah, ini berada di package base, package standar yang ada di R. Dan ini fungsi-fungsi yang ada di package base, jadi ada sangat banyak sekali. Oke, selanjutnya kita akan mencoba tipe data. Yang pertama adalah tipe data vektor ataupun satu dimensi. Seperti itu, ini kita minimize dulu. Nah, misalnya, ini tadi kan ada tanda pagernya. Ini akan saya coba masukkan ke dalam konsol. Seperti ini. Maka ini tidak akan dieksekusi karena ada tanda pagar. Sama pula dengan ini. Jadi yang ada di sebelah kanan pagar, maka ini tidak akan dieksekusi. Itu biasanya digunakan untuk membantu kita membaca sintaks program. Nah, misalnya saya akan coba di sini. Nah, ketika ini, maka T ini adalah true, itu bernilai 1 memang. Kalau false bernilai 0. Kemudian jadi kalau di vektor ini data itu akan menjadi satu dimensi. Kalau dimensinya adalah numerik, maka akan menjadi numerik semua. Ketika berupa karakter, maka akan menjadi karakter semua. Seperti itu. Nah, ini misalnya saya mengkopikan yang ke ini, nah, maka fungsi logical false ini akan menjadi sebuah karakter. Nah, karena di depannya adalah karakter. Sama dengan ini juga, ketika di depannya karakter, maka angka 2 itu akan menjadi karakter. Seperti itu. Nah, ini kan kita coba perintah yang berhubungan. Kita juga bisa langsung mencoba semuanya. Jadi ini X adalah saya menginput angka 1, 2, dan 3. Ini kita ingin melihat X itu isinya apa. Nah, modenya adalah numerik dengan di sini adalah panjang. Panjang vektor adalah ada 3. Seperti itu. Kemudian di sini ekstraksi data vektor kita buat lagi. Nah, di R ketika kita mengetikkan objek dengan sama, tadi kan saya mengetikkan X yaitu 1, 2, 3, kemudian saya ketikkan lagi X dengan isian adalah 5, 14, 8, 9, 5. Maka X yang sebelumnya akan ditimpa. Akan diganti dengan X yang baru. Seperti itu. Nah, ketika kita menuliskan X, di sini akan menampilkan elemen-elemen objek pada vektor X. Nah, kemudian ada juga penggunaan tanda kurung siku. Seperti ini. Nah, di sini adalah menampilkan elemen. Jadi kalau seperti ini adalah menampilkan elemen pertama, yaitu angka 5. Kita juga bisa melihat elemen kedua dan kelima misalnya. Nah, kita bisa menggunakan modifikasi dari quotes-nya. Nah, maka muncul adalah 14 dan 5. Kalau seperti ini adalah nah, seperti ini pakai negatif berarti selain 4. Jadi menampilkan semua elemen kecuali elemen keempat. Selanjutnya ini berarti selain elemen ke-1 dan elemen ketiga dari X, seperti itu. Tapi ini tidak disimpan ya. Nah, untuk penyimpanannya misalnya saya membuat objek bernama Y, di mana Y itu adalah objek X, di mana objek X itu adalah lebih dari 8. Maka ketika saya ketikkan Y, maka akan muncul 14 dan 9. Karena data yang Y ini diminta adalah yang lebih dari 8. Nah, selanjutnya yaitu untuk tipe data yang kedua yaitu matriks, artinya dia 2 dimensi, jadi ada baris dan kolom seperti itu. Nah, ini adalah pengetikan objek matriks yang sama. Jadi keempat ini akan menghasilkan perintah yang sama, output yang sama nantinya. Jadi kalian bisa membuat secara lengkap seperti ini dengan end row berapa dan end call berapa. Kalau dia berupa berurutan, jadi kalian bisa permudah lagi, persingkat lagi dengan menggunakan titik 2. Artinya ini adalah deretan angka dari 1 sampai 12 dengan row 3 dan kolom 4 seperti itu. Nah, misalnya kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang matriks, kalian bisa tanda tanya, kemudian matriks. Nah, di sini akan masuk ke sini. Nah, di sini untuk matriks di sini adalah ada inputan berupa data, kemudian default-nya adalah end row di inputan kedua dan inputan ketiga adalah end call. Setelah default adalah end row-nya 1 dan end call-nya 1. Jadi banyaknya baris, banyaknya kolom. Seperti itu. Nah, ini cara kalau kita menuliskan seperti ini, maka barisnya 3 dan kolomnya 4. Nah, kalau kita tidak menuliskan kolomnya, maka dia secara otomatis akan menjadi 4. Menyesuaikan dengan
banyaknya data yang kalian input, seperti itu. Nah, kalau yang ini versinya dia tidak menuliskan petunjuk and row-nya, tapi karena di panduannya di sini help-nya inputan kedua yaitu baris, maka 3 ini akan otomatis dianggap sebagai baris. Nah, dan kita coba eksekusi. Ini saya blok saja. Seperti itu, kemudian saya coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya akan sama. Jadi tergantung kalian ingin menggunakan yang mana. Jadi ini adalah tipe data matriks. Seperti itu. Ini adalah baris pertama, informasinya, baris kedua, baris ketiga. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalian juga bisa membuat nama barisnya dan nama kolomnya di sini. Jadi kalian bisa merubah dia menjadi bagian dim names, penamaan baris dan kolom. Nah, ini bisa kalian lakukan, misalnya contoh ini kalian bisa copy. Misalnya saya copy ke dalam sini. Saya bersihkan dulu, Ctrl L. Nah, ini saya menggunakan menuliskan objek mdat, di mana mdat ini adalah matriks dengan inputan 1, 2, 3, kemudian 11, 12, 13. Dengan barisnya 2, banyak yang baris, dan banyak yang kolom adalah 3. Kemudian saya buat namanya. Jadi nama baris pertama itu row 1, nama baris kedua adalah row 2. Nah, ketika saya ketik, maka dia akan sesuai dengan penamaan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh lainnya. Seperti itu. Atau kalian menyimpan objek dulu dengan nama data, kemudian data ini akan disimpan menjadi objek matriks di sini. Nah, nanti akan otomatis. Nah, kemudian perbedaan dengan by row true. Nah, kita coba yang ini ya. Kita coba di sini. Kalau kita lihat kan angkanya adalah 5,4, 7,9. Jadi ini kan penyusunan datanya adalah ke bawah dulu, baru pindah ke kolom berikutnya. Tapi kalau by row-nya diaktifkan sama dengan true, tadi secara default adalah false. Jadi kalau kita aktifkan sama dengan true, maka dia mengisi barisnya dulu baru pindah ke baris yang kedua. Jadi kalau kita coba di sini, nah dia akan menginputnya adalah 5,4. Dia mengisi baris dulu. 7,9 yang data kedua ini akan mengisi barisnya dulu. Setelah itu baru pindah ke bawah. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa membuat matriks dengan tipe data yang berbeda, misalnya tipe data logikal maupun numerik maupun berupa karakter. Tapi tidak bisa kombinasinya ya. Jadi tidak bisa kalian campur antara numerik dengan karakter. Karena matriks hanya satu tipe data saja yang bisa. Kemudian ada beberapa perintah yang berhubungan dengan matriks. Di sini ada kita ingin dim, itu adalah kita ingin melihat kita di sini kita coba. Nah, dim itu adalah melihat dimensi matriksnya, artinya barisnya 3, kolomnya 2. Length dari matriks berarti perkalian dari dimensinya, yaitu sebanyak 6. Mode artinya tipe datanya apa. Dalam hal ini tipe data objek mat itu adalah numerik. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa operasi matriks yang bisa kalian lakukan di sini. Nah, ini adalah operasi elemen demi elemen. Seperti ini. Kalau elemen dengan elemen kalian hanya menggunakan tanda bintang saja. Seperti itu. Misalnya ya, ini saya buat matriks. Nah, ini matriks X2 dikali dengan X2, maka elemen dengan elemen, berarti baris pertama kolom pertama dikali dengan baris pertama kolom pertama X2, itu akan menjadi satu itu sendiri. Jadi ini bukan perkalian matriks. Kalau perkalian matriks adalah kolom dikali dengan baris. Nah, untuk perkalian matriks kalian perlu menambahkan persen di antara bintangnya. Ini sebagai contoh perkalian dua matriks. Nah, di sini ada matriks X2 yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada matriks X3 yaitu nilainya 2, 2, 2, 2. Seperti itu. Sehingga kalian bisa melakukan perkalian matriks di sini dengan menambahkan persen di antara bintang objeknya. Jadi nilainya akan menjadi 8, 12, 8, 12. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada outer. Sini. Jadi perkalian ini kan X1, 1, 2, 3, 4 di sini.
maka nanti dikalikan dengan elemen yang pada di X1. Jadi satu per satu dia perkaliannya. Jadi ini dikali dengan 1, maka hasilnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini dikali dengan elemen kedua, yaitu 2, 4, 6, 8. Kemudian X1 ini akan dikali dengan elemen ketiga, yaitu 3. Maka menjadi 3, 6, 9, 12. Seperti itu. Ini namanya outer. Kemudian, nah ini ada perintah T, yaitu untuk transpose. Ini saya menggunakan X2. Nah, maka dia secara otomatis akan melakukan transpose. Selanjutnya, melakukan inverse matrix. Nah, ini jadi menjadi satu kelebihan juga yang ada di R. Seperti itu. Nah, ini adalah inverse dari matriks X2. Kita inverse dengan perintah solve. Kemudian kita simpan dengan objek namanya INV X2. Di mana INV X2 ini akan dikalikan dengan objek X2. Jadi ini adalah inverse matrix dari X2, kemudian akan dikalikan dengan X2 di sini. Nah, ketika dimensi matriksnya cukup besar, misalnya 10 kali 10 ataupun 20 kali 20, maka ketika kita menggunakan program itu akan lebih cepat dalam proses pengerjaannya dibandingkan harus mengerjakan secara manual, seperti itu. Kemudian ada juga cross product, perkalian silang, seperti itu. Nah, selanjutnya karena matriks itu hanya ada satu tipe data, tidak bisa dicampur, maka kita ada namanya data frame. Jadi kita bisa mencampur tipe data, misalnya satunya berupa numerik, satunya lagi berupa logikal maupun berupa karakter misalnya. Nah, ini sebagai contoh. Ini tidak pakai sama dengan, artinya di sini tidak disimpan. Jadi tampilan seperti ini dan tidak ada judulnya, judul kolomnya. Ataupun kita akan menyimpan sebagai objek test frame. Seperti ini. Tapi ini belum ada namanya. Nah, untuk penamaannya bisa kalian perintahkan ini pakai fungsi names. Berikan nama pada objek test frame untuk kolom pertama yaitu nilai. Kemudian lakukan lagi untuk kolom kedua yaitu status, seperti itu. Ataupun bisa juga secara sekaligus, seperti ini. Ataupun sebelumnya kalian ketika dalam pengetikan ini kalian sudah menuliskan judul kolomnya menjadi seperti ini. Jadi kan kalau ini kan tidak diberikan judul kolomnya. Nah, ini saya berikan. Nah, jadi tinggal kalau kalian ketikkan test frame, maka akan muncul nanti ya nilai dan status, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu menggabungkan baris dan kolom, seperti itu. Nah, ini misalnya saya punya matriks 2 kali 2, kita namakan sebagai X, di mana saya akan menambahkan ke kolom ketiga. Jadi saya akan menambahkan di kolom berikutnya di sini. Maka saya pakai perintah cbin atau kolom bin. Jadi menambahkan bin pada kolom terakhir ini ya, setelah X. Kalau sebelum berarti sebelum X. Rbin artinya row, menambahkan pada baris terbawah, seperti itu. Kemudian yang ini adalah menambahkan di bagian atas, seperti itu. Nah, ini bisa kalian coba lihat. Nah, ini adalah hasilnya, seperti itu. Jadi ini kita simpan dengan objek X1, kemudian inilah kita simpan menjadi objek X2, X3 maupun X4. Selanjutnya, misal saya buat tipe data matriks yang cukup besar, tadi 2 dimensi, 2 kali 2. Misalnya saya membuat seperti ini. Nah, di sini ada matriks dengan objek yaitu data matriks 1, dimensinya yaitu 4 kali 3. Kemudian di sini yang berupa data frame ya. Jadi kalau matriks kan satu dimensi, satu tipe data. Kalau frame itu bisa lebih dari satu tipe data. Nah, ini adalah berupa numerik, kemudian berupa huruf dan berupa nilai, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengakses baris atau kolom tertentu. Misalnya seperti ini. Kalau ini adalah perintah untuk, jadi kalau di kiri koma artinya itu adalah baris, kalau kanan koma artinya kolom. Berarti ini artinya tampilkan data pada objek data matriks 1 di baris ke-1 dan kolom kedua. Maka
baris ke-1, kolom kedua, artinya dia 5. Nah, kalau dia tidak pakai angka di kiri komanya, berarti semuanya. Jadi ini adalah tampilkan data pada kolom ke-1 di mana objeknya bernama data matriks 1. Nah, jadi ini adalah pada kolom 1 ini, 1, 2, 3, 4. Jadi dia tidak menentukan baris. Seperti itu. Itu untuk menampilkan elemen baris dan kolom. Kemudian teman-teman juga bisa eksekusi di sini elemen kolom berdasarkan hurufnya misalnya. Jadi kalian berdasarkan nama kolomnya juga bisa. Kalau tadi kan menggunakan angka, jadi kita tahu dia berada di elemen keberapa. Nah, kalau ini kita menggunakan objek nama kolomnya di sini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu data list. Nah, data list ini kalau data frame artinya barisnya harus sama. Jadi ada baris yang nilai, huruf, dan nilai 1 itu harus sama. Berarti di sini adalah sebanyak 7 baris. Tidak bisa berbeda. Nah, ketika kita menggunakan data yang berbeda, kita bisa menggunakan tipe data list. Seperti itu. Ini sebagai contoh, kita coba eksekusi. Jadi ini campuran ya. Jadi yang pertama di sini, jadi ada list. Di sini ada tipe data vektor numerik, kemudian tipe data vektor logikal dengan 4 data. Kalau ini 3 data saja. Kemudian ini adalah data frame, jadi bisa dicampur seperti itu. Nah, ini juga kita memberi nama listnya. Kalau ini kan belum ada list namanya, belum ada. Kalau ini sudah diberikan namanya seperti itu. Nah, kemudian ada juga untuk pendefinisian data bertipe faktor seperti itu. Nah, ini kita eksekusi misalnya. Nah, ini faktor artinya angka 11, 22, 33 ini artinya faktor ya. Jadi bukan angka. Jadi pengkategorisasian. Nah, di sini berarti faktornya ada 3, yaitu 1, 2, dan 3 seperti itu. Itu untuk tipe faktor. Kemudian di sini juga ada perintah beberapa tentang read, artinya repeat. Jadi kita tidak perlu mengetik yang cukup panjang. Nah, ini nggak bisa ya, karena tanda petiknya yang keliru. Jadi harus kalian ganti tanda petiknya. Nah, di sini adalah mengulang objek A sebanyak 5 kali. Seperti itu. Tapi kalian bisa mencoba ini. Nah, ini. Oh ya. Nah, di sini by row-nya kalian tidak bisa memakai huruf T kecil. Kalian harus menggantinya dengan huruf T besar. Misalnya kita ganti. Nah, kita menggunakan T besar. Nah, ketika kita coba matriks A, maka nanti akan muncul. Jadi tadi kan by row-nya true, berarti isikan adalah 1, 2, 3, 0 7 kali dengan repeat. 1 diulang sebanyak 8 kali, kemudian angka 2, angka 1, kemudian repeat 0 sebanyak 3 kali. Oh, ini ke bawah ya, karena panjangnya ini terpotong. Artinya ini adalah kolom ke-10. Nah, misalnya kita ulangi lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini matriks adalah 5 kali 10 dimensinya. Nah, di situ, nah ini adalah penjelasan di file PDF seperti itu yang tadi sudah kita lakukan. Jadi teman-teman bisa baca dengan seksama di file ini. Tipe data matriks, dimensi, ini adalah operator-operator untuk matriks. Kemudian ini adalah untuk data frame. Kemudian bin tadi ya, menggabungkan. Kemudian ini adalah mengakses elemen-elemen tertentu. Jadi ada perbedaan antara menggunakan kurung biasa dengan kurung siku seperti itu. Jadi ada penggunaannya. Dan ini adalah tipe data list gabungan. Kemudian ini tipe data faktor. Nah, kemudian ini adalah operator-operator aritmatika yang akan kita harus kalian bisa menguasainya. Jadi kalau sama dengan 2 kali itu artinya sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti pakai tanda seru dan sama dengan. Lebih dari atau sama dengan maka pakai perintah ini seperti itu. Ini nanti kita akan belajar di bagian logikal. Nah, ini adalah contoh yang tadi kita mencoba membuat suatu objek bernama A dengan dimensinya 5 kali 10 dengan isiannya adalah ini. Kalian bisa eksekusi di sini seperti itu.
Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih.